Like mother, like daughter, tampaknya tepat untuk menggambarkan Afifah Yusuf, putri dari diva legendaris Indonesia, Hetty Koes Endang. Afi berhasil menunjukkan bahwa bakat seni dapat diwariskan sekaligus dikembangkan melalui kerja keras dan dedikasi. Sejak kecil Afifah tumbuh di lingkungan yang dekat dengan dunia musik. Kehadiran sang ibu sebagai salah satu penyanyi papan atas tanah air menjadi inspirasi tersendiri dalam perjalanan karirnya. Takbiran bergema di malam hari, besok tiba. Meski demikian, Afifah memilih membangun jalannya sendiri dengan terus mengasah kemampuan vokal dan memperluas kiprahnya di industri hiburan. Gimana ya rasanya jadi putri dari seorang diva yang melegenda? Kita tanya langsung yuk. Kalau di zaman atau angkatan orang tua saya gitu ya, ada satu penyanyi legendaris yang suaranya tuh kayak tegang banget. Nah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ternyata anaknya pun juga mengikuti jejak ibunya. Sudah hadir di Talk is Fun, ada Afifah Yusuf. Afi, apa kabar? Kak, Mirip kah dengan bunda? Gimana ya, kira-kira mirip ya? Kira-kira mirip ya? Banyak yang bilang mirip papa sih. Banyak yang mirip papa Gitu. ya. Gimana rasanya jadi anak Hetty Koes Endang? Aduh, ini pertanyaan nih yang sudah pernah aku beberapa kali encounter dan mungkin sekarang aku udah punya sedikit conclusion gitu kalau ditanya kayak gimana rasanya. Udah pasti bersyukur, udah pasti ya. Karena kan sejak lahir aku nggak punya pilihan. Apakah bisa menjadi anak siapa itu Kak, itu udah takdir Allah. Cuman aku tentunya bersyukur, happy udah pasti. Karena mama itu adalah orang yang sangat, ya begitulah apa yang dilihat di layar kaca ya seperti itu beliau. Heboh, energik, Heboh, total energiknya pokoknya. Sangat-sangat energik. Sekarang umur berapa Mama? Mama mau 70. Bunda Hetty tuh mau 70. Mau 70, dia kelahiran 57. Berarti sekarang 60. 70 tapi kayak rasa 40 ya. Begitulah ya. Tapi kayaknya energi orang-orang dulu tuh kalau yang apalagi di dunia entertainment besar sih energinya. Jadi Afif besar selalu ngikut mama, manggung, ya kan, rekaman. Betul. Jadi itu yang dilihat. Sehingga itu jadi cita-cita juga pengen jadi penyanyi? Enggak, sejujurnya. Enggak. Aku tuh dalam memori aku sejak kecil, sebenarnya yang aku ingat mama mengekspos itu ketika kalau mama lagi show. Aku nggak ada memori mama lagi rekaman apa gimana, karena mungkin mama waktu itu lagi fokus kan. Maksudnya kalau di studio itu harus fokus, tapi kalau lagi concert, show itu yang selalu terngiang gitu di aku. Makanya aku bisa bilang disitulah aku mulai sangat terbuka dengan dunia musik. Karena kan mama juga di rumah, maksudnya kayak misalkan ada vocalizing atau misalkan ada alat-alat musik. Jadi kan kita lebih familiar ya sebagai anak gitu sih. Jadi kamu tuh vocal coachnya juga mama langsung? Bukan loh sebetulnya. Oh serius? Bukan. Jadi banyak banget yang bertanya sama aku, ini udah pasti diajarin sama mama gitu kan ya. Sejujurnya enggak, karena mama itu pernah bilang, mama pengen Afif keluar suara naturalnya sendiri. Dan memang maksudnya tipe suaraku bukan seperti mama yang seriosa, yang baletnya tuh maksud aku range vokalnya sangat luas dan lain-lain gitu ya. Tapi mama itu bilang tetap harus ada belajar teknik vokal. Akhirnya lah aku tuh mulai belajar nyanyi SMP sebetulnya. Dan itu mama bilang kamu harus coba belajar dan tahu nada, makanya aku join choir. Tapi mama itu kan mudanya itu kan heboh gitu ya? Heboh. Emang begitu ya? Emang begitu. Di rumah juga heboh? Emang begitu. Heboh, bawel, tapi maksudnya ya in a positive way gitu ya. Begitulah apa adanya mama. Jadi gak ada intervensi mama untuk, itu nadanya salah? Ada, mama okay. itu jaga dari segi vokalnya. Misalnya contoh, coba nyanyi A gitu misalkan. Ya udah kita nyanyilah gitu. Sedikit pitch-nya gitu. Paling mama lebih kayak gitu. Tapi dia nggak ngajarin kayak vocalizing. Nggak gitu. Dia lebih kayak kita nyanyi, ada yang salah dia revisi. Dia tapi kasih juga catatan. kayak diskusi gitu gak sih? Kayak misalkan, mau serius menekuni di industri ini tuh kamu harus begini gitu. Tapi kan mungkin dulu zaman Bunda Hetty, zaman mama tuh begini, pasti beda sama yang sekarang. Beda sih, karena yang aku sering banget diskusi sama mama.
dulu itu kan penyanyi nggak banyak ya, maksudnya Iya. mungkin lebih jadi misalkan ada artis dia berkarya, tenarnya tuh orang lebih inget gitu. Sekarang tuh kan banyak banget ya. Maksudnya aku ngalamin di era sekarang rilis lagu di hari, misalnya saya hari Jumat gitu aku rilis lagu, itu tuh udah puluhan atau mungkin ratusan musik baru di hari yang sama gitu. Dulu kan nggak kayak gitu ya. Jadi kalau mama sih selalu bilang kalau memang mau serius, ayo lakuin dengan sungguh-sungguh gitu. Cuman memang kan sekarang, maksudnya kalau Afi pribadi menjalani hal-hal lainnya juga gitu. Menurut Afi apa sih nilai yang paling membekas gitu yang ditanamkan dan diajarkan oleh mama di industri ini sebagai penyanyi sampai sekarang? Satu komitmen, dan yang kedua menurut aku ya sebagai anak yang aku pelajarin banget itu tetap karakter pembawaan diri ke orang-orang, karena di dunia entertainment itu yang mama selalu tekanin ya, namanya juga ibu gitu. Afi, pergaulan di dunia entertainment itu sangat luas gitu ya. Kembali lagi gimana kamu jaga diri kamu, gimana kamu bisa menempatkan diri gitu ya, bertemu dengan orang. Karena mama itu kalau misalnya aku lagi ngobrol sama mama, "Mah, kenapa sih misalkan suka lupa sama orang?" Nah, mama tuh ketemu orang mukanya tuh bisa ribuan, puluhan ribu orang, kadang mirip-mirip suka kan ya. gitu, kadang suka lupa. Cuman kembali lagi yang aku pegang gitu ya. Pertama karakter, mama selalu bilang nggak boleh sombong, humble. Mama selalu bilang juga bahwa kalau misalkan di dunia entertainment, mau itu nyanyi, mau itu artis, kita itu long last juga karena orang-orang tersebut yang mencintai dan mensupport kita gitu. Tanpa mereka juga kita nothing. Jadi mungkin itu ya yang aku pegang, dan mama tuh orangnya komit banget. Apa kemiripan Afi dengan mama gitu? Dan kayaknya tapi ada juga hal-hal yang kayak enggak nih, kayak aku beda banget sama mama. Kemiripan ya, yang aku notice semenjak jadi ibu, kayaknya kita tuh sama-sama nurturing orangnya. Oke. Kita suka nurturing, terus kita suka membawa semua hal tuh ya udah fun aja, positifnya apa, kayak gitu sih. Kalau beda ya tadi ya, kalau ngomongin energi, mama tuh energinya gede banget sampai kayak Itu apa ya rahasianya sampai sekarang bisa begitu ya? tahu ya. Nenek-nenek lincah itu ya. amazing sih, tapi aku amazed. Maksudnya kayak kan kita aja misalnya kayak kerja capek, kita mikirin ide-ide, kalau kita di dunia kreatif itu juga capek, draining lah. Tapi enggak, mama selalu ada aja gitu energinya. Tapi yang aku rasa yang cukup berbeda, aku tuh masih ada malu-malunya. Maksudnya sebenarnya gitu ya, in some cases aku tuh kadang masih suka agak pemalu. Mama tuh aku jarang dengar kayak ngomong, "Duh mama malu nak begini," gitu. Mungkin ada satu karya gitu ya yang dari mama punya, adalah lagu Pelangi Cinta bareng Diskoria yang sekarang di remake lagi sama Afi. Apa respon mama? Oke. Pertama itu ngomong dulu nggak pas pertama? Enggak lagi. Atau kayak surprise? Jadi udah jadi? Itu surprise. Jadi gini, itu kan pas pandemik. Oke. Jadi pas aku pertama kali ngobrolin projectnya sama teman-teman Diskoria itu pas pandemiknya lagi, kita lagi benar-benar waktu itu PPKM ya istilahnya, pokoknya yang dalam di rumah. Jadi kita cuman by phone apa dan lain-lain. Sampai akhirnya kita cepat waktu itu prosesnya. Oh iya oke, kita remake, bahan materinya udah jadi, dikirim ke aku latihan dong di rumah ceritanya. Belum nikah, jadi kan masih ada mama di rumah nih, masih tinggal bareng mama maksudnya. Nah, saya dengar aku di ruang tamu lagi tes aja lagu itu. Mau ngapain? Mau nyanyi di mana? Bawa lagu itu. Itu bukan lagu mama gitu kan. Iya mah gitu kan. Aku mau nge-record lagi lagu ini gitu. Aku mau remake. Oh, coba nadanya gimana gitu. Dia cuma ngomong gitu awalnya. Dah, nyanyilah. Kayaknya bagian sini mesti gitu. Oh ya, oke mah. Udah, dia lupa. Sampai akhirnya aku syuting musik video, aku recording, terus mau rilis kan. Biasanya kita ada kayak teaser, countdown, H-7. Loh, kok udah jadi gitu. Jadi disitulah dia tahu, tapi dia kayak seneng sih. Kan vibe-nya beda gitu ya? Beda. Apa? Dia nggak nyangka bahwa outputnya bisa seperti itu gitu. Cuman dia happy karena ini bisa dibawa ke anak-anak muda gitu. Jadi kayak lebih energi gitu ya, dengan musik yang lebih kekinian. Lebih kita bisa dibawa joget-joget.
Mama orangnya suportif banget. Supportive banget ya. Dia Ada happy. nggak lagu favoritnya Mama yang Afi suka banget, ada satu lagu Mama? Mama itu kan banyak banget ya Iya, lagunya. iya. Jadi kalau aku pilih mungkin itu ada kolaborasi sama Mama almarhum Krisya. Judulnya Sayang, aku suka banget. Boleh dong nyanyiin sedikit satu favoritnya? Itu Mama, itu tuh kayaknya kalau aku dengerin Mama masih ingat nggak lagu ini? Ingat, kok suara Mama tinggi banget ya? Loh, dia nyanyi aja. Kayak wah kok bisa gitu ya? Karena kan dulu kata Mama suaranya belum turun. Oh, Masa muda kan emang iya. suaranya itu ya, beda gitu. Boleh dong nyanyiin sedikit yang saya boleh. Tunggu ya lagunya gimana ya? Atau yang damai tapi gersam juga boleh. Sayang, damai tapi gersang deh ya. Yang namanya seindah dalam kata, seindah dalam cinta. Bila kau segala galanya bersatu. Gitu. Ya Allah. Lagu festival. Susah ya, aku mesti latihan lagi Coba lagu aku tersebut. penyanyi ya. Sayangnya bukan, kita nggak ada suaranya. Walaupun kita dulu les nyanyi tapi kayak jauh ya. Tapi kepengen gak sih punya satu karya bareng Mama gitu? Udah. Hah? Actually last year kita rilis berdua, nama lagunya THR. Jadi THR itu judulnya adalah Tradisi Hari Raya. Oh, Ini Mama tuh memang jadi gini, Mama kan suka ini siapa yang inisiatif duluan nih? melihat aku bikin lagu. Ah. Vi, kok bikin lagu sendiri? Bikinin lagu buat Mama dong gitu. Ditodong. Ditodong. Kan masa Mama minta maksudnya orang lain gitu. Mama mau Afi yang itu. Mas, sebentar ya, ini lagu-laguku aja belum rilis gitu. Waktu itu ya at that time. Akhirnya Mama setiap akhir tahun itu pasti sibuk ke Malaysia. Akhirnya aku bilang gini, Mah, yaudah aku bikinin lagu. Tapi Mama bilang, tapi Mama maunya duet sama aku gitu kan. Iya, pokoknya Mama harus ada lagu duet sama Afi gitu. Yaudah, oke, aku bikinin ya lagunya. Akhirnya aku bikin, itu prosesnya cukup cepat kayak 2-3 minggu gitu ya. Sampai musiknya jadi, Mama belum tahu nih lagunya apa dan lain-lain. Intinya aku bilang, Mah, aku pengen harapannya lagu ini tuh bisa dipakai atau didengerin ketika lagi lebaran. Momen kita bareng gitu ya as a family. Lebaran, kayak apa? Mama tuh maksudnya kita banyak lagu-lagu muslim, islami gitu, maksudnya religi yang mungkin lebih mellow dan lain-lain. Enggak mah, udah kita fun aja gitu. Ya udah akhirnya aku bikinin lagu Tradisi Hari Raya. Mama happy banget sama lagu itu dan alhamdulillah aku juga seneng sih, maksudnya banyak yang akhirnya pakai lagu itu ketika lebaran. Oh, oke. Gitu. Ya kan long last kan, berarti Iya. setiap tahun kan itu tradisi yang Betul. dijalankan oleh umat Islam dan selalu Betul. ada ya. Oke, Tetap ada komedinya, soalnya di situ kita masukin lirik mengenai kapan nikah, kapan lulus, kok gemuk. Relate? It's like a tradition kan, kita Iya. suka ditanya-tanya. relate sekali dengan suasana lebaran dan pertanyaan-pertanyaan Betul. lebaran di setiap keluarga ya. Betul. Oke, Afi juga baru saja merilis lagu Yes. Andai Saja. Ya, kamu boleh diceritain dong. Jadi gimana prosesnya? Jadi sebenarnya Andai Saja itu aku tulis beberapa bulan sebelum THR itu. Oh, Jadi lagu oke. Andai Saja dulu baru si Baru THR. Cuman memang aku kan berdiskusi juga sama teman-teman di musik. Kalau misalkan kita mau rilis lagu tapi udah dekat ke lebaran, ke bulan puasa misalkan, tapi ini lagu aku temanya itu non religi gimana? Intinya pas kita ngobrol, kayaknya sayang deh, takutnya kan suka tenggelam sama momen itu dan lain-lain. Mendingan maksudnya after lebaran lah lagu Andai Saja. Yaudah deh, aku hold lah. Si lagu ini udah jadi nih, udah ada preview recordingnya. Karena momennya itu masuk di bulan Ramadan, jadi aku duluin THR dulu. Berjalannya waktu setelah THR itu rilis, ini kapan ya rilis lagu aku yang aku produksi dan ini sendiri ya, tulis sendiri. Akhirnya ketemulah momentumnya tahun ini gitu. Aku ngerasa bahwa pokoknya sebelum aku 30, aku pengen ada karya yang rilis lagi gitu. Setelah udah beberapa tahun lah nggak rilis lagu gitu.
keluarlah andai saja. Keluarlah andai saja. Andai Alhamdulillah. saja Yes. kalau waktu bisa diulang lagi, tetap memilih akan menjadi anak Hetty Koes Endang ya. Of course. Iya kan? Iya. Iya, it's a Happy best banget aku. privilege pokoknya ya. Ya alhamdulillah. Sukses untuk karir Hetty. Terima Salam kasih. untuk Bunda Hetty, semakin energik, semoga sehat selalu dan suaranya tetap menggelegar. Ya. Semoga tetap Aku bisa nggak- menghibur nggak- ya, mudah-mudahan. Aku nggak pernah nggak habis pikir sih ya, Hetty Koes Endang kenapa suaranya bisa kayak gitu ya. Makan Itu kayak apa cobain? anugerah deh, Anugerah, Aku gift ya. Itu gift. Itu full. Aku selalu bilang sama mama kayak, mah ini suaraku aja kayak nggak mungkin bisa kayak mama. Karena maksudnya aku sering juga mengencounter orang-orang yang kayak pasti membandingkan lah ya gitu. Cuman aku yang awalnya dari fase denial, akhirnya to the stage aku ngerasa aku harus embrace aja gitu. Aku ngeliat apa positifnya dari situ. Dan yang ngebuat aku saat ini semangat juga untuk ya berkarir di dunia musik lah bisa dibilang. Aku mencoba untuk menyanyikan lagu yang aku tulis sendiri gitu. Jadi gitulah. Kita mau dengar juga penampilan spesial dari lagu dari karyanya seorang Afi. Terima kasih sekali lagi Afi Thank sudah you, hadir di Kak Talk It's Fun Tiffany. kali ini. Sukses untuk karirnya. Amin, insya Allah. Kita looking forward for another ininya ya, Ya. karya-karya kedepannya ya. Dan langsung saja kita saksikan penampilan dari Afifah Yusuf. Andai saja. Ada sebuah cerita yang sudah biasa terjadi di ibu kota tentang cinta yang berdusta. Selama ini kukira ini berwarna bagai pelangi cinta, tapi apalah daya, ternyata kau bermain dengan cinta. Apalah aku yang hanya berani bilang iya, susah ku mencari kata tidak di kamusku. Oh apalagi kalau itu tentang kamu. Oh kasihku, jatuh lagi lelahnya hati ini, terjerumus lagi dalam balada Romeo bercinta. La 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 la. Andai saja. Dulu ada tuh seakan-akan kayak saya harus mengalahkan papa, saya harus lebih dari papa. Ibaratnya kan seperti itu. Cuman kembali lagi ternyata identitas saya tuh bukan diukur dari pekerjaan saya. Sekarang saya udah melihatnya di sisi itu.